Bismillahi ma sya Allah, bismillahi ma sya Allah, bismillahi ma sya Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala: wahai hamba, jadikanlah aku sebagai cerminmu. Jadikanlah aku ini sebagai cermin hati dan batinmu, cermin semua amal dan perbuatanmu. Mendekatlah kamu kepadaku, kerana kamu akan dapat melihat apa yang ada di dalam jiwamu, yang kamu tidak mampu melihatnya apabila kamu berada jauh daripadaku. Jika kamu mempunyai keperluan dalam agamamu, maka kembalilah kamu kepadaku, kerana aku tidak akan menggelincirkan kamu daripada agama Allah. Aku mempunyai kemahuan yang keras untuk kembali kepadanya. Aku telah mendidiknya dengan tangan yang dingin, tanpa melalui jalan kemunafikan. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu dan mendekatlah kamu kepadaku, kerana aku telah bermukim di gerbang akhirat. Diamlah kamu di sisiku dan dengarkanlah ucapanku, serta amalkanlah ia sebelum kamu mati. Lingkaran kekhawatiran kepada Allah, begitu juga dengan ketakutan. Jika engkau tidak merasa takut kepadanya, maka engkau tidak akan merasa aman di dunia dan di akhirat. Ketakutan yang bersumber daripada Allah merupakan perwujudan daripada ilmu pengetahuan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maksudnya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hambanya ialah para ulama. Tidak akan takut kepada Allah kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang beramal dan berilmu tidak akan menuntut ganjaran atau balasan daripada Allah atas segala sesuatu yang dilakukannya. Tetapi mereka menghendaki zat al-haq dan mengharapkan cinta dan redanya, serta sentiasa berdekatan dengan hijabnya. Mereka menghendaki agar tidak tertutup bagi mereka pintu dunia dan akhirat. Mereka tidak mencintai apa yang ada di dunia, apa yang ada di akhirat, dan apa yang ada pada selain Allah. Dunia ini adalah untuk kaum lain, dan akhirat juga untuk suatu kaum. Sementara al-haq juga untuk satu kaum, yaitu golongan manusia yang beriman. Orang yang yakin, arif, cinta, takut dan tunduk kepadanya. Orang yang bersedih dan bergembira kerananya. Suatu kaum yang takut kepada Allah secara zahir dan batin. Allah itu gaib di mata kasar mereka, dan hudur di basirah, di dalam basirah, yakni mata hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak akan takut kepada Allah
Sementara setiap hari mereka berada dalam suatu keadaan yang bertukar ganti. Yang ini ditolong dan pihak lain pula dihinakan. Yang ini dihidupkan dan yang ini pula dimatikan. Yang sepihak diterima dan pihak lain pula ditolak. Yang sepihak didekati dan yang sepihak lagi dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya, dan ia tiada ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Al-Anbiya ayat 23. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu dan janganlah engkau jauhkan kami daripadamu. Kemudian kata musannif, majlis ke-6. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan setinggi syukur pada Allah SWT. Karena dengan limpah rahmat Allah, pada malam ini sekali lagi kita berkumpul berhimpun secara mingguan untuk meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab Fathur Rabbani karya Maulana Syekh Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan juga barakah Maulana Mursyid kita mengalir kepada kita, ya, dari segi tarbiyahnya, dari segi tarbiyah rohaniahnya khususnya. Mudah-mudahan menjadi bahagian daripada ilmu kita dalam menjalani hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam yang berbahagia ini kita sambung lagi pengajian kita merujuk kepada majlis kelima, di mana majlis kelima dasarnya adalah bagaimana untuk kita mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita tafsirkan dengan berbagai-bagai tafsiran. Macam mana untuk mencapai kesukaan Allah, macam mana untuk mencapai kasih Allah, sayang Allah, ya kan? Cinta Allah. Itu semua tafsiran yang mungkin nanti bermunculan berdasarkan kepada tahap pengetahuan kerohanian kita. Nah, apapun keadaan dalam ilmu kerohanian, siapa-siapa pun mursyidnya, ya kan? Siapa-siapa pun yang menulis kitab daripada alim ulama kita, mereka seolah-olah mengajar kita tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Ya kan? Baik Ibnu Athaillah, baik Imam Al-Ghazali dan lain-lain ulama, ya, sepanjang yang Walid belajar, mereka seolah-olah menggambarkan kepada kita bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya kan? Kenapa penting? Karena di sana terletaknya keselamatan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Nah, justru mudah-mudahan menjadi kefahaman kita juga betapa pentingnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita simpulkan dari sudut proses. Ya, cinta itu muktamadnya. Nah, adapun prosesnya, kita menggambarkan betapa pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hubungan itu adalah puncanya cinta, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita khitabkan, kita putuskan, ya kan? Membina hubungan yang baik, yang bagus, yang benar. As-sidq wal ikhlas itu adalah penting, ya, dalam proses untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita kasih sayang cintanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sepanjang pengajian kita syarah majlis yang kelima ini, kita bercakap, Maulana Mursyid kita bercakap, membimbing kita terkait dengan bagaimana untuk mencapai cintanya. Dan kita bincang panjang. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sambung saja pada malam ini, kata musannif rahimahullah ta'ala, wahai hamba-hamba Allah. Nah, jadi ayat ataupun panggilan wahai hamba ini
di sebaliknya ada motivasi besar. Motivasinya apa? Motivasinya supaya kita sedar diri. Kan? Sama saja konsepnya ayat Al-Quran, konsepnya hadis-hadis Nabi SAW yang disebut, yang diterjemahkan dengan wahai hamba, itu kan? Ya ibadi, wahai hambaku, kan? Nah, ini semua tersirat di dalamnya motivasi, tersirat di dalamnya taufik, ya, taufik yang menggerakkan akal kita untuk sampai kepada sedar diri. Nah, ini bagian daripada perkembangan ilmu, ya kan? Ilmu nanti membawa kita kepada sedar diri. Nah, perkembangan ilmu, perkembangan daripada ilmu nantinya membawa kita kepada sedar diri. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ukuran ilmu, ukuran pengetahuan kita. Kalau semakin menyebabkan kita sedar diri, nah itu artinya ilmu berkembang. Itu artinya ilmu memberikan manfaat kepada kita. Ya. Kalau semakin lama belajar, semakin lama terlibat, semakin tidak sedar diri juga misalnya, nah itu berarti tidak ada perkembangan ataupun tidak ada tidak ada manfaat daripada ilmu. Nah, jadi musannif dalam banyak ayatnya, dalam banyak dalam banyak perbincangannya dia menggunakan istilah wahai hamba. Hakikatnya istilah ini daripada Allah, daripada Rasulullah, ya kan? Nah, para ulama menggunakannya untuk membangkitkan kesedaran diri. Nah, itu yang kita panggil motivasi tadi. Ya, supaya kita sentiasa sedar saja bahwa kita ini hamba. Ini ya, buka-buka mata kita sedar saja kita hamba. Ya. Nanti mau tidur pun sedar kita hamba, gitu. Ya, dalam sedar maupun dalam jaga kita dalam keadaan sedar diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi katanya apa? Jadikanlah aku sebagai cerminmu. Aku. Nah, itu Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, yang kita membaca teksnya, kita membaca terjemahan daripada bimbingannya, kita membaca terjemahan daripada tuntunannya, langsung tidak langsung, seolah-olah kita belajar daripadanya dan dia menjadi guru kita. Jelas ya? Nah, sebab itu Walid selalu menggunakan istilah Maulana Mursyid, Maulana Mursyid, Maulana Mursyid. Dengan Walid meletakkan beliaulah mursyidnya. Ya, Walid cuma seorang wakil yang mensyarahkan, ya, seorang wakil yang memberikan pencerahan, memberikan penjelasan apa yang dibentangkan oleh beliau Maulana Mursyid kita pada tahun 480 Hijrah. Nah, itu tahun-tahun tabi'in, kan? 480 Hijrah sampai 500 berapa? Nah, kalau ikut kita baca di sini majlis kelima ini, nah, ada catatannya itu. Tahun berapa? 545 Hijrah. Nah, masih lagi tabi'in itu. Ya. Kan habisnya fasa tabi'in adalah 600 Hijrah, betul? Jadi beliau mengungkapkannya. Ya, dalam bimbingan, dalam tuntunan beliau mengungkapkan pada tahun 545 Hijrah itu. Bermula daripada 480 ya. Sampai 545 Hijrah. Ini terkait dengan kita ini. Nah, beliau mengungkapkan. Nah, ketika beliau mengungkapkan, antara yang diungkapkan itu, jadikanlah aku sebagai cerminmu, katanya. Nah, sekarang pun ungkapan itu kita baca kan? Kita masih membaca. Mudah-mudahan sampai bila-bila kita akan membaca ungkapan-ungkapan tarbiyah ini, ungkapan-ungkapan ilmu ini, ilmu kerohanian ini. Nah, ketika kita membaca tarbiyahnya Maulana Mursyid Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, nah, kita seolah-olah dibimbing oleh beliau sendiri.
Begitu. Ya. Maka katanya, jadikanlah aku sebagai cerminmu. Nah, maksudnya apa? Maksud jadikanlah dia sebagai pemantul. Ya, cermin, majas kepada cermin itu adalah pemantul diri kita sendiri, betul? Nah, ketika kita melihat cermin, kita nanti melihat diri kita, kan? Nah, tahu saja cat ada di sini. Tai cicak ada di sini. Jerawat batu ada di sini. Nah, tahu saja kita, kan? Nah, kenapa? Karena cermin itu memantulkan. Betul? Hakikatnya cermin itu bukan kita. Kita adalah kita, betul? Nah, cermin itu adalah pantulan. Nah, sama saja. Jadikanlah, katanya beliau, mursyid kita sendiri, guru kita ini, mursyid kita ini sebagai pantulan untuk melihat baik buruknya diri kita. Nah, sama saja nanti. Ya. Walid menerima daripada guru Walid, guru Walid menerima daripada gurunya, gurunya menerima daripada gurunya, menerima daripada gurunya, gurunya, sampai kepada orang yang menerima daripada Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani terus. Paham tak? Nah, sama saja sifatnya. Walid melihat guru Walid seperti Walid melihat Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah, ketika ini kita melihat Walid, sama saja seperti kita melihat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Paham tak? Tapi bukan Walid Syekh Abdul Qadir, ya. Nanti kamu orang tukar nama Walid. Nah, sanadnya, musalsalnya, begitu. Kan? Nah, tetap saja menjadi cerminan. Jadi bukan Walid apa yang dikatakan di sini. Paham tak? Nah, jadikanlah cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Sejauh kita membaca kitab ini, Walid nampak saja buruk Walid di mana. Betul kan? Nah, mudah-mudahan kita semua nampak saja buruknya di mana, tidak kena di mana, tidak betulnya di mana, cacatnya di mana, kurangnya di mana. Betul, Mizi? Paham tak? Nah, sepanjang kita membaca kitab ini sampai majlis yang kelima. Nah, belum sampai lagi yang lain-lain, banyak lagi. Sekurang-kurangnya kita telah terpantul untuk melihat diri kita sendiri. Nah, kalau disimpulkan tentang kelalaian, nah, jumpa sudah Walid, banyak lalainya diri Walid. Ya kan? Terpantul daripada cerminan Maulana Mursyid ini. Kalau tentang kurang ibadah, nah, terpantul sudah. Bahkan kurang semuanya. Rohaniah, jasmaniah, semuanya kurang. Yang banyaknya apa? Banyaknya lawa. Ya kan? Lawa mungkin satu hal yang bagi orang-orang kerohanian, lawa itu adalah satu masalah besar bagi orang-orang kerohanian. Tapi lebih buruk daripada lawa adalah syirik, adalah nifak, adalah fasik. Betul kan? Nah, jadi kita perlu bimbang, ya, takut-takut ada pada diri kita itu syirik, ada pada diri kita itu nifak, ada pada diri kita itu fasik. Jelas ini, ya? Nah, dari mana kita boleh tahu? Nah, pantulan. Dari pantulan yang kita sebutkan tadi. Apabila kita bercerminkan guru, dan guru itu bercerminkan kepada gurunya, dan gurunya, dan gurunya, dan gurunya, sehingga sampai kepada Maulana Mursyid sendiri, Maulana Mursyid sendiri bercerminkan kepada gurunya, gurunya, sehingga sampai kepada tabi'in, dia tabi'in kan? Nah, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya cermin itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya? Nah, kita tidak mungkin terus melihat Nabi, tidak mungkin. Ya kan? Walaupun hadisnya menyebut apa? Sallu kama ra'aitumuni wa usalli. Salatlah olehmu, sembahyanglah olehmu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Nah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, kita tidak pernah pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat misalnya.
Nah, jadi kita melihat siapa? Paham nggak? Nah, kita melihat guru kita. Guru kita melihat gurunya. Gurunya melihat gurunya. Gurunya melihat gurunya. Gurunya gula sehingga sampai kepada Nabi SAW. Begitulah sifat cerminan yang dimaksudkan. Jelas ya? Nah, sebab itu, pada sisi kita, nah, ini bahagian daripada ahli sunnah ya. Bahagian daripada fahaman ahli sunnah. Selama mana kita bersandar kepada guru, dan guru bersandar kepada ulama, nah, kalaupun tersalah, maka dia dimaafkan. Dia termasuk rukhsah, ya, rukhsah yang dimaafkan. Termasuk keringanan ataupun darurah yang dimaafkan. Paham nggak? Nah, itu. Jangan kita tidak bersandar kepada guru dan tidak bersandar kepada ulama. Nah, ketika itu kita bersandar kepada diri kita sendiri. Kan? Nah, jelas itu. Paham nggak? Oke. Jadi katanya jadikanlah aku sebagai cerminmu. Nah, meskipun aku itu adalah Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi hakikatnya adalah Nabi SAW. Kenapa? Karena Maulana Mursyid kita mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, betul. Nah, sekarang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Betul. 4, sebut satu-satu. Bagus, betul. Boleh menikah sudah. Kalau ada yang mau buat menantu, boleh pak. Oke. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi ya. Jadi jangan hilang. Jangan hilang fokus kita. Diajarkan oleh Nabi, 1, syariat. 2, tarikat. Jangan salah paham ya. Yang 3, hakikat. Dan yang 4, ma'rifat. Nah, ini pemaknaannya ada masing-masing. Syariat. Nah, kita belajar sudah. Belum belajar lagi kitab Jawharat Tauhid, tapi disebut sudah di sini ya. Syariat itu kita simpulkan mudah saja. Iman, Islam, dan ihsan. Okey. Tarikat itu rohaniah. Tarikat ini jalan rohaniah dan jasmaniah. Nah, ini berarti kita tidak boleh fokus kepada jasmaniah saja. Ada hal rohaniah yang perlu kita ambil berat. Karena dia adalah bahagian daripada jalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Hakikat disebut hakikat adalah rasa dan perasaan. Rasa dan perasaan. Yang diajar oleh Nabi ya. Rasa dan perasaan Nabi. Disebut begitu saja. Okey. Dan yang keempatnya ma'rifat. Arti ma'rifat kepada Allah. Nah. Semua ini diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu faktanya. Ya. Nah, jadi kita jangan ada tertinggal. Ya, sepanjang perjalanan kita dalam hidup kita, jangan ada yang tertinggal ini. Pertama-tama, terutamanya adalah syariat itu. Jangan tertinggal. Nah, perlu faham, belajar. Ya. Sekira-kira sempurna pengetahuan kita. Yang kedua, rohaniah. Disebut tarikat, artinya jalan. Jalan yang diajar oleh Nabi bukan 1, 2 jalan. Jalan rohaniah dan jalan jasmaniah. Nah, sekarang orang mengabaikan jalan rohaniah. Semua orang fokus jalan jasmaniah saja. Ya kan? Nah, itu pun jika fokus. Tetapi banyaknya, yang terbanyak adalah mengabaikan rohaniah dan jasmaniah langsung. Kan? Yang ketiganya hakikat. Nah, itu juga diajari oleh Nabi SAW. Bagaimana rasa dan perasaan yang sepatutnya. Nah, jadi kita berkesimpulan, kita perlu membina rasa dan perasaan itu seperti rasa dan perasaan Nabi SAW. Nah, rasa dan perasaan Nabi secara kesimpulan takwa. Tidak ada yang lebih takwa lebih daripada Nabi SAW. Itulah rasa dan perasaan Nabi. Takut dia kepada Allah SWT.
Nah, jadi kita pun perlu mempunyai rasa dan perasaan seperti rasa dan perasaan Nabi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi cinta akhirat lebih daripada dunia, misalnya kan? Itu antara. Okey. Dan akhir sekali disebut ma'rifat. Nah, ma'rifat artinya kenal. Baginda Nabi mengajar kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kita sebut mengenal Allah. Tidak ada yang lebih mengenal Allah melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cerminan, ya, seluruh cerminan tentang ini ada pada baginda Nabi. Hanya saja kita tidak dapat melihat baginda Nabi. Nah, lihatlah siapa yang melihat baginda Nabi. Siapa dan siapa dan siapa. Turun sehingga sampai kepada gurumu. Jelas ya? Nah, itu terkait cerminan itu tadi. Okey. Kemudian katanya, jadikanlah aku ini, masih Syekh, masih Maulana Mursyid kita, jadikanlah aku ini sebagai cermin hati dan batinmu. Dia dia menyebutnya dua serentak itu, cermin hati katanya. Pantulan kepada hatimu, pantulan kepada rasa dan perasaanmu, dan batinmu, ay ruhaniyahmu. Sama saja seperti kita sebutkan tadi. Jika kita menjadikan guru kita sebagai cermin pantulan rasa dan perasaan kita dan cermin rohaniah kita, nah nanti silsilah itu terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi langsung tidak langsung musannif menyebutkan, Maulana Mursyid kita menyebutkan cerminan hati dan batinmu. Nah, itu terkait rohaniah. Tarik itu ya. Terkait tarikat itu. Nah, tarikat terkait dengan rohaniah. Betul? Selain dari jasmaniah. Kemudian katanya lagi, cermin semua amal dan perbuatanmu. Bahkan cermin. Sifatnya pantul, memantul, ya, semua amal dan perbuatanmu. Semua amal dan perbuatan. Perbuatan itu satu hal saja kan, membabitkan tingkah laku kita. Nah, jadi jadikan dia juga, jadikan Maulana Mursyid kita juga sebagai cermin yang memantulkan, itu kan? Memantulkan apa? Memantulkan amal dan perbuatanmu. Memantulkan tingkah laku kita. Betulkah tingkah laku kita ini? Nah, perlu fikir. Ya kan? Nah, kita pun pantulkan. Jadikan mursyid kita sebagai cermin. Nah, nampak saja perbuatan kita ini tidak betul. Macam-macam perbuatan kita yang tidak betul. Ya kan? Contohnya apa, Miji? Perbuatan kita yang tidak betul. Nah, kalau banyak kasih satu saja cukup. Aku bukan mau banyak-banyak. No, kau banyak bilang banyak, tanya si rantau. Apa tingkah laku kita yang tidak betul? Mengorat anak darah orang. Nampak? Itulah. Betul lah itu. Kan? Antara tingkah laku kita yang tidak betul. Nah, tapi ada cara juga menjadi betul. Ada yang betul, Pak. Kan? Nah, jumpa sama dia, aku mau menikah dengan kau, mau dekat aku. Boleh? Itu tidak salah. Nah, kalau dia seorang yang betul, nah kalau kau mau dekat aku, pergi tanya wali aku, Pak. Nah, itu baru betul kan? Mau kau menikah dengan aku? Nah, itu gila sudah. Kan? Okey. Apa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian katanya, mendekatlah kamu kepadaku. Mendekat. Tidak perlu kepada huraian, mendekat. Nah, boleh saja kita menyebut, cari jalan untuk mendekati kepadaku. Cari jalan untuk mendekati
Nah, kalau Maulana Mursyid kita, ketika dia bercakap dengan muridnya. Nah, dia menasihati muridnya supaya dekat dengan beliau. Betul kan? Nah, ketika Walid membacanya, nah seolah-olah Walid menyebut, dekatlah denganku, supaya aku boleh menceritakan, supaya aku boleh mengajarkan, supaya aku boleh menuntun, supaya aku boleh membimbing, supaya aku boleh mendidik rohaniahmu dan jasmaniahmu. Begitu maksudnya. Jelas ya? Kalau kau tidak mendekatiku, bagaimana mungkin aku mendidik rohaniahmu dan jasmaniahmu? Nah, kalau jasmaniah itu adalah hal yang ordinary, hal yang biasa. Tapi rohaniah, nah itu sangat perlu kepada kedekatan. Lebih-lebih lagi kedekatan hati. Lebih-lebih lagi kedekatan hati dan rasa dan perasaan. Nah, sebab itulah dalam kerohanian di sana ada bai'ah. Ingat ya, nanti kita baca Jala'ul Khawatir. Nah, di sana jelas musannifnya menyebut Jala'ul Khawatir, kitab itu karyanya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Arabnya ada, yang Melayunya saja belum. Terhenti terjemahan, apa ya? Tidak apa. Kita baca yang orang putih, Kan, kalau perlu baca dalam bahasa Spanyol, kita baca dalam bahasa Spanyol. Nah, kan? Jadi Walid ulang ya. Sebab itu dalam kerohanian ada bai'ah. Faham tak? Nah, bai'ah itu macam mana? Rantau. Bai'ah itu antaranya adalah kita mohon minta untuk menjadi murid. Nah, ini berlaku sudah kan? Nah, berlaku sudah. Siapa-siapa yang pernah minta menjadi murid, nah itu berarti dia bai'ah sudah. Jelas ya? Nah. Dan bai'ah inilah yang mendekatkan rohaniahmu dan rohaniahku. Rohaniah murid dengan rohaniah guru. Ya. Jelas ya? Nah, faham itu. Okey. Jadi katanya, mendekatlah kamu kepadaku, kerana kamu akan dapat melihat, katanya. Ya, ketika kamu mendekat kepadaku, seperti murid mendekat kepada gurunya. Nah, Maulana Mursyid bercakap kepada muridnya, muridnya mendekat kepadanya. Nah, ketika itu, kerana kamu akan dapat melihat apa yang ada di dalam jiwamu. Nah, ketika kau mendekat dengan gurumu, khususnya rohaniah, boleh disebut sudah dari rohaniah. Nah, engkau akan dapat melihat apa yang ada di dalam jiwamu. Jiwa katanya. Jiwa ya. Jiwa itu menyeluruh. Rohaniah dan jasmaniah disebut jiwa. Kan? Kemalangan jiwa. Mati sudah. Faham? Nah, membabitkan rohaniah dan jasmaniah. Jadi jiwa itu adalah gabungan rohaniah dengan jasmaniah. Ya, disebut jiwa. Nah, jadi ayatnya mudah saja. Mendekatlah kepadaku. Nah, ketika kamu mendekat kepada gurumu, karena kamu akan dapat melihat apa yang ada di dalam jiwamu. Ketika kamu mendekat dengan gurumu, nah nanti gurumu akan menuntunmu untuk kamu melihat apa yang ada di dalam jiwamu. Artinya, apa yang ada dalam rohaniahmu dan apa yang ada di dalam jasmaniahmu. Begitu. Paham ya? Betul bang ya. Hakikatnya betul bang. Walid melalui semua ini. Yang namanya sang guru, Allah melimpahkan ilmu kepadanya, tahu saja dia. Kita tidak kenal di situ, kita tidak kenal di sini. Itu hikmahnya. Allah melimpahkan kepada guru. Ya, yang namanya guru. Yang mana? Yang kau bai'ahkan itu. Tinggal guru ini dia bertahan saja ataukah dia tidak menyebut keburukan kita. Betul kan? Kalau guru itu dia tidak bertahan, dia sebut keburukan kita. Yang dia sebut itu betul. Tahukah? Guru selalu menggunakan pendekatan
Kau jangan buat begitu, kita sepatutnya buat begini, kita sepatutnya buat begini, kita sepatutnya buat begitu. Nah, itu pendekatannya. Nah, kalau dia menggunakan pendekatan menonjolkan keburukan kita, yang dia tonjolkan itu betul sebenarnya. Tinggal kita mau mengakui atau tidak saja. Ya, kenapa? Nah, itu yang Walid sebutkan tadi. Karena hubungan murid dengan guru atas bai'ah itu menyebabkan guru nampak. Ya. Menyebabkan sang guru itu nampak rohaniahnya dan jasmaniahnya. Paham ini? Okey. Dan kita pun di satu sisi, betul kan? Nah, kita perlu seseorang menunjukkan kepada kita di mana kesalahan-kesalahan rohaniah khususnya. Ya kan? Kalau kesalahan jasmaniah itu mungkin boleh diperbetulkan oleh orang yang lebih bagus daripada kita, betul. Nah, tapi kalau kesalahan rohaniah, dia hanya boleh diperbetulkan oleh ahlinya kerohanian, betul. Nah, begitu. Ini yang bahasa Melayu hanya Jauhari yang kenal manikam. Walaupun tidak tahu apa manikam ini, tahu tak? Tapi itulah bahasanya, kan? Hanya Jauhari yang kenal manikam. Apa ya? Jauhari yang kenal manikam. Jauhari orang yang ahli di dalam batu permata. Itu dipanggil Jauhari. Ya, daripada perkataan Arab itu jauhar. Dengan orang yang ahli dalam batu permata. Tahu tak? Jadi dia tahu saja ini kaca, ini plastik. Kita tengok semua, batu delima cantik. Mana batu delima plastik saja? Dia tahu. Tidak percaya, kasih bakar. Bakar, terbakar. Kan? Nah, kita beli 500,000 misalnya. Hanya Jauhari. Yang kenal manikam. Manikam itu apa? Ini, permata juga kan? No. Nah, kita jangan campur urusan bahasa ya, boleh bukan ahlinya. Nanti kita gila-gila bahasa susah. Tapi itulah ungkapan yang keluar, yang pernah Walid dengar ya, sepanjang hidup. Ungkapan itu ada. Hanya Jauhari yang kenal manikam. Jadi kalau kita ambil pengajaran, nah sama saja, orang kerohanian saja yang tahu rohaniah. Betul? Paham betul ya? Orang ahli kerohanian saja yang mengetahui hal-hal rohaniah. Orang yang tidak pernah terlibat dengan rohaniah, dia tidak tahu dia. Ya kan? Begitu. Okey. Kemudian katanya, yang kamu tidak mampu melihatnya, betul kan? Yang kamu. Nah, kamu itu siapa? Murid. Ini cakapnya, ceritanya, bimbingannya antara murid dengan guru. Nah, kamu itu siapa? Kamu itu yang namanya murid. Yang kamu tidak mampu melihatnya. Betul lah. Selama dia nama murid, dia tidak akan mampu melihat. Ya, dan tidak akan sama penglihatan seorang murid dengan seorang guru. Tidak akan sama. Sehingga kau ditabalkan menjadi seorang guru. Nah, ini dalam kerohanian ada kaedahnya, ada metodnya, tahu gak? Okey. Yang kamu tidak mampu melihatnya, artinya tidak nampak. Mungkin kita tidak nampak salah di mana rohaniah kita, tidak betul di mana, kurang di mana. Nah, jauh lebih dari itu, buruknya di mana, mungkin kita tidak nampak. Kita rasa kita betul saja. Manusia lazimnya seperti kita belajar keadaan manusia di awal. Keadaan manusia di awal. Ini terkait dengan proses. Sama ada kita mau menyebut proses membersihkan rohani atau apa, tapi manusia secara umumnya bermula dengan nafsu di atas, akal di bawah nafsu, dan hati di bawah akal. Semuanya bermula di sini, kan? Nah, ketika nafsu di atas akal dan hati di bawah akal, nafsu berada di posisi paling atas. Nah,
Yang salah dia rasa betul saja. Yang salah, yang buruk, yang apa, dia tetap rasa betul saja. Dia lebih cenderung kepada menurut kata hatinya yang dipergunakan oleh nafsu, gitu kan? Hal itu salah, tapi dia tetap rasa betul. Nah, ketika itu yang salah dia rasa betul, yang buruk dia rasa baik, yang menyalahi disiplin kerohanian, nah dia tetap saja menganggap bagus, kan? Padahal menyalahi disiplin kerohanian. Contoh, ini lazim saja terjadi kepada siapapun. Betul kan, Mizi? Nganga tengok TV pangako sayo, dia rasa itu bagus. Sembahyang asarnya dekat jam 10 minit lagi mau masuk maghrib, perlu dia sembahyang asar. Tetap dia rasa bagus, kan? Pangako sayo itu tahun bila? Ada satu filem Filipina, Pangako Sayo. Ya, orang Filipina cakap Tagalog, Pangako Sayo, bunyinya macam tu. Kan? Boleh nganga tengok filem Hindustan, nangis tengok filem Hindustan, heroin jatuh bukit, langgar kereta api, kan? Jatuh kereta lembu, dia boleh tengok nganga, nangis lagi, kan? Sembahyang asarnya 10 minit lagi mau masuk maghrib, dia tetap tidak rasa bersalah, betul kan? Nah, ini pengaruhnya. Nah, siapa yang akan nampak ini? Siapa yang akan melihat ini? Siapa yang akan perhati ini? Nah, tidak lain melainkan orang kerohanian. Jelas ya? Nah, itu fakta. Oke. Jadi katanya yang kamu tidak mampu melihatnya, khususnya rohaniah ya. Khususnya sisi rohaniah. Nah, itu khusus, secara khusus. Nah, apalagi kita berbincang ilmu kerohanian ini. Apabila kamu berada jauh daripadaku, ai gurumu. Ya, apabila kau berada jauh daripada gurumu, nah, kau tidak akan melihat sisi-sisi rohaniahmu yang buruk itu. Dan tidak ada yang menjadi cerminan kepada sisi-sisi burukmu itu. Paham? Nah, kerana itulah dalam hal rohaniah, ya, kau perlu sedaya upaya mendekati gurumu. Nah, itulah maksud Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi artinya apa? Artinya dalam soal rohaniah, kita perlu sedaya upaya mendekati guru kita. Supaya guru itu menegur, supaya guru itu menyebut, supaya guru itu memberitahu, supaya guru itu membentuk dan sebagainya. Paham kan? Kemudian katanya, jika kamu mempunyai keperluan dalam agamamu, maka kembalilah kamu kepadaku. Nah, jika kamu ada keperluan dalam agamamu, apa maksudnya? Keperluan dalam agama bermula dengan ilmu. Ya kan? Hal itu tidak mungkir. Keperluan dalam agama, dalam beragama dimulai dengan ilmu. Nah, ini tidak termungkir. Berdasarkan kepada Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu ayatnya sampai berapa ayat? 5 ayat kan? Iqra dengan makna belajarlah. Nah, itu terkait ilmu. Berarti dalam mendirikan agama keperluannya adalah ilmu. Nah, jadi kata Maulana Mursyid, jika kamu mempunyai keperluan dalam agamamu, nah sudah barang tentu bahwa kita mempunyai keperluan dalam beragama. Mana ada kita keluar alim, adakah? Tidak ada, Pak. Tidak ada manusia yang keluar alim. Baginda Nabi SAW itu secara manusia biasanya, dia pun belajar. Ya kan? Nah, belajar daripada keadaan, belajar daripada sampai diturunkan wahyu, dia belajar daripada wahyu yang mengajarnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya kan? Nah,
Jadi tidak ada. Jadi kalau kita melihat agama itu tanpa perlu mempelajari ilmu terkait iman, Islam dan ihsan, maka itu adalah satu pendustaan terhadap diri sendiri dan pendustaan terhadap agama. Jelas ya? Nah, berapa ramai manusia yang tidak belajar dia iman, Islam dan ihsan, tidak peduli dia. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah ya. Oke. Jadi jika kamu mempunyai keperluan dalam agamamu, keperluan ilmu, babitkan di situ. Nah, semua orang perlu kepada ilmu agama. Termasuk Walid sendiri pun perlu kepada ilmu agama. Karena itu Walid merantau. Berjalan seluruh dunia. Lihat itu, lihat ini, cari itu, cari ini. Ya kan? Nah, Mizi baru datang dari Sabah sini saja, menangis-nangis semua pulang sudah. Dulu, bukan sekarang. Aku cerita dulu. Okey, Pak. Silina, Pak, dengan Mimi. Siatul bagus sudah dia. Tidak mau pulang sudah dia. Okey. Dari Sabah sini saja, berapa jam saja? 2,5 jam saja, Pak. Walid merantau bertahun-tahun. Tidak fikir mau pulang. Tetapi pulang juga, Pak. Itu kan? Okey. Jika kamu mempunyai keperluan dalam agamamu, keperluan ilmu, ya, dalam agamamu. Nah, itu keperluan yang wajib itu kan, secara taklifnya kita sebut wajib keperluan itu. Maka kembalilah kamu kepadaku. Kembalilah kamu kepadaku, kepada guru. Ya. Nah, jadi majasnya sama saja. Jika kita mempunyai keperluan ilmu, nah kita tidak tahu itu, kita tidak tahu ini, kita tidak paham itu, kita tidak paham ini, carilah gurumu. Jangan kau cari Google. Nanti kau jumpa dengan guru Wahabi. Okay? Pulang kabut jadinya. Carilah gurumu. Nah, dasarnya Walid sebutkan tadi, selama mana kau terikat dengan gurumu, gurumu terikat dengan ulama, kau selamat. Ya. Nah, itu kaedah kita begitu. Karena tidak semua umat alim. Betul kan? Tidak semua umat, tidak semua orang alim, tidak. Nah, jadi sandar menyandar itu berlaku. Sohbah itu berlaku. Betul? Nah, yang namanya murid bersohbah dengan gurunya. Yang namanya guru itu bersohbah dengan ulamanya. Itu kan? Nah, jadi di situ selamat. Keselamatan ada di situ. Seperti yang disebutkan tadi. Jadi balik kita kepada hal ini, maka kembalilah kepada gurumu, kembalilah kepadaku, kepada gurumu. Nah, jangan kita meninggalkan guru. Atau jangan kita menjauhkan diri daripada sang guru. Selama mana kita sedang membina rohaniah kita. Nah, itu hal penting. Sangat penting. Ya. Okey. Karena aku tidak akan menggelincirkan kamu daripada agama Allah, katanya. Karena aku, Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, musalsalnya turun sampai kepada gurumu. Karena gurumu tidak akan menggelincirkanmu daripada agama Allah. Nah, kalau ada guru yang menggelincirkanmu daripada agama Allah, nah ketika itu wajib kau tinggalkan. Yang lain mengatakan wajib kau putuskan bai'ahnya. Yang lain mengatakan kau tinggalkan itu berarti putus bai'ahnya. Nah, itu perbincangan-perbincangan kemudian. Ya kan? Nah, yang penting sekarang, ya, yang namanya gurumu, guru rohaniahmu, nah dia tidak akan menggelincirkan kamu daripada agama Allah. Sekalipun dia ada keburukan, sekalipun dia ada kelemahan, sekalipun dia ada kekurangan, nah dia tidak akan menggelincirkanmu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gurunya rohaniah. Aku mempunyai kemahuan yang keras untuk kembali kepadanya. Nah, kemudian kata Maulana Mursyid, aku, nah beliau sendiri, mempunyai kemahuan yang keras. Kemahuan yang keras ai kuat. Kemahuan ai keinginan. Nah, beliau mengatakan,
bahawa beliau mempunyai keinginan yang cukup kuat untuk kembali kepadanya, ai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja. Orang-orang kerohanian hakikatnya sama saja. Semuanya mempunyai keinginan yang kuat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan setakat kembali dengan sempurna. Betul? Nah, di sana istilahnya sempurna hubungan dengan Allah. Nah, itu misinya orang-orang kerohanian. Misinya ahli-ahli kerohanian, orang-orang kerohanian. Ya, mau sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat jelas. Jadi, apabila orang kerohanian itu menjadi gurumu, maka dia pun mempunyai keinginan yang sangat kuat, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah pengajian kita. Karena aku tidak akan menggelincirkan kamu daripada agama Allah. Aku mempunyai kemahuan, keinginan yang keras, kuat untuk kembali kepadanya. Nah, selama mana gurumu mempunyai keinginan yang kuat untuk kembali kepada Allah SWT, nah, dia akan mendorongmu. Ya, dia akan mendorongmu untuk berkeinginan kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kembali dengan makna tadi, ya, untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, aku telah mendidiknya. Aku telah mendidiknya. Aku telah mendidiknya, dirinya. Diriku. Maksudnya begitu. Kalau bahasa ini dibahasakan kepada Maulana Mursyid kita, nah, dia seolah-olah mengatakan dia telah mendidik dirinya. Aku telah mendidiknya. Dirinya. Mendidiknya diri. Rohaniah dan jasmaniah. Diri. Nah, itu dasar kita. Diri ada dua. Rohaniah dan jasmaniah. Itu kan? Aku telah mendidiknya rohaniah dan jasmaniah dengan tangan yang dingin, katanya. Dengan tangan yang dingin. Dalam teks Arabnya, tangan yang dingin dan lembut. Mau menggambarkan bahawa dia sangat berhati-hati dalam mendidik rohaniahnya. Jadi majasnya tangan yang dingin dan lembut. Jadi Maulana Mursyid mengatakan dia sendiri telah mendidik dirinya. Berarti dia sendiri berusaha untuk membentuk rohaniahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, atau sisi lain sesuai dengan gurunya sehingga sampai kepada Nabi SAW. Jadi katanya, aku telah mendidiknya dengan tangan yang dingin tanpa melalui jalan kemunafikan. Nah, itu kita sebut sudah tadi. Berarti dia mendidik dirinya, bebaskan dirinya, rohaniah dan jasmaniahnya daripada, di sini disebut kemunafikan. Tadi boleh sebut 3 kan? Daripada syirik, daripada nifak, daripada fasik. Nah, dia menyebut satu saja, kemunafikan. Nah, jadi sama saja, kita pun perlu mendidik diri kita sendiri, ya, supaya kita terbebas daripada jalan kemunafikan. Nah, kita 3 kan, bukan kemunafikan saja, syirik pun kita mau bebas daripada diri kita. Kita mau terbebas daripada syirik, kita mau terbebas daripada nifak, kita mau terbebas daripada fasik. Ya. Kerana yang terbebas daripada syirik dan nifak itu mukmin. Yang terbebas daripada fasik itu mukminul haq. Betul kan? Nah. Karena fasik itu masih mukmin. Nah, itu sepakat para ulama. Fasik masih mukmin. Syirik kafir. Nifak kafir. Fasik masih mukmin. Tapi asi, betul kan? Nah, terbebas daripada ketiga-tiganya itu baru disebut mukminul haq. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah sebut di dalam Al-Quran. Lahum darajatin
Ini bunyi ayatnya. Inda rabbihim. Lupa sudah ayat. Macam mana bunyi ayatnya? Ulaika humul mu'minun haqqan. Kita ada Al-Hafiz malam ni. Ayat berapa, surah berapa? Surah Al-Anfal. Ayat berapa? Ayat 4. Al-Anfal ayat 4. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang hak. Dan kita inginkan diri kita menjadi mukmin yang hak, mukmin yang sebenar. Nah, gitu kan? Jadi bagaimana mukmin yang sebenar kalau ada pada diri kita kemunafikan? Bagaimana mukmin yang sebenar kalau ada pada diri kita kesyirikan? Bagaimana mukmin yang sebenar kalau ada pada diri kita kefasikan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terlontar langsung tidak langsung daripada majasnya Maulana Mursyid kita. Kan? Aku telah mendidiknya ai diriku, rohaniah dan jasmaniah dengan tangan yang dingin katanya, tanpa melalui jalan kemunafikan. Berarti dia membersihkan dirinya daripada sebarang bentuk kemunafikan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita pun begitu kan? Kita pun sewajarnya begitu, Mizi, ya. Bebaskan diri kita dari syirik, bebaskan diri kita dari nifak, bebaskan diri kita daripada fasik. Kemudian katanya apa lagi? Tinggalkanlah duniamu di rumahmu. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu dan mendekatlah kamu kepadaku. Nah, pengulangan ayat tadi, bah, mendekat kepada guru, carilah guru, dekatilah guru. Nah, itu maksudnya. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu. Dunia kita yang selama ini kita bergelumang dengannya, tinggal di rumah kita saja. Keluar kita, mendekati gurumu. Ya kan? Secara rohaniah. Untuk pembentukan rohaniahmu. Nah, begitu. Jangan kau terikat dengan duniamu. Nah, begitu maksudnya. Nah, terikat dengan dunia kita apa? Yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Terikat dengan TV, terikat dengan itu, terikat dengan ini, drama itu, drama ini. Ini mau puasa sudah ni. Terikat dengan kuih, terikat dengan... Ini macam, kan? Kuih tidak apa-apa, mau buka puasa kan? Ini terikat dengan langsui. Baju baru. Aku cakap siap-siap, bah. Kalau kamu orang hilang 200, aku hilang 2000, tahukah? Baju raya punya pukulan. Jadi aku cakap siap-siap, bah. Okey. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu. Nah, majas ini kita boleh faham saja kan? Nah, berarti skip. Yang namanya dunia, pemaknaannya jangan hilang ya. Pemaknaan dunia supaya kita tidak nanti disalah tafsir oleh orang lain. Pemaknaan dunia sekurang-kurangnya kita sebut dua kan, Mizi? Satu, tempat kita hidup sekarang ini sebelum mati. Itu dunia. Pemaknaan yang kedua adalah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kala kita pakai pemaknaan kedua, kadang kita pakai pemaknaan pertama berdasarkan kepada isu yang kita bincangkan. Okey? Nah. Jadi di sini maksudnya adalah pemaknaan kedua. Tinggalkanlah duniamu. Nah, pemaknaan yang kedua itu. Sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah, tinggalkan. Nah, kemudian sudah tinggal, kemana kita? Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepada gurumu. Guru rohaniahmu. Begitu. Karena aku telah bermukim di gerbang akhirat, katanya. Karena aku, Maulana Mursyid Syekh itu. Aku telah bermukim. Bermukim artinya menetap, kan? Bermukim itu bahasa Arab sebenarnya. Mukim. Bukan mukim, mukim. Nah, Melayu pinjam, dia sebut mukim. Bermukim itu artinya menetap. Bertetap, menetap. Itu.
Kerana aku telah bermukim, ai menetap di gerbang akhirat. Nah, kerana aku, Maulana Mursyid itu. Kemudian nanti turun kepada gurumu, gitu kan? Nah, gurumu yang namanya guru rohaniah itu, ya, hakikatnya dia sudah menetap hatinya, rasa rohaniah dan jasmaniahnya di gerbang akhirat. Nah, gerbang akhirat kalau diperincikan maksudnya adalah dia lebih cenderung kepada akhirat daripada dunia. Nah, begitu. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekejap. Okey. Kemudian katanya, diamlah kamu di sisiku. Diamlah. Nah, diam di situ dengan maksud duduk atau tinggallah. Ya. Diamlah ai duduk atau tinggallah kamu di sisiku ai gurumu, guru rohaniahmu. Dan dengarkanlah ucapanku. Dengarkanlah ucapan gurumu, ai ucapanku ai gurumu. Kenapa? Kerana ucapan gurumu adalah pengajaran dan pelajaran bagimu. Serta amalkanlah ia. Apa? Ucapan. Yang kita sebut ucapan itu pengajaran dan pelajaran. Serta amalkanlah ia, ai pelajaran dan pengajaran daripada gurumu sebelum kamu mati. Nah, betul. Nah, nanti kita bertemu dengan kita mana boleh guru, kita kena ikut Rasulullah SAW saja. Nah, hujah ini kuat berlegar di tengah masyarakat kita. Mana boleh ikut guru, kita kena ikut Rasulullah. Ya betul, Pak. Apa guru itu tidak ikut Rasulullah kah? Ya kan? Nah, sudah tentu mereka kalau Maulana Mursyid kita, nah dia tabi'in, dia dekat dengan tabi'in. Tabi'in ikut sahabat ikut Rasulullah SAW itu kan? Nah, mana mungkin dia boleh ikut Rasulullah terus? Faham kan? Nah, sama saja. Ya, kita mau mengikut Rasulullah terus bolehkah? Tidak boleh. Kita perlu mengikut guru. Karena guru itu mengikut gurunya, gurunya mengikut gurunya. Sehingga sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu. Nah, ini jawapannya. Nanti kita berdepan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, Walid pernah saja grup-grup Wahabi ini bertikai. Nah, Walid bilang, Nabi pun menyebut salu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi aku tidak pernah melihat Nabi sembahyang. Jadi aku tidak perlu sembahyang, kan? Oh, mana boleh dibilang begitu? Aku mau sembahyang. Macam mana aku tidak pernah lihat Nabi sembahyang? Kita tengok ulama ajar. Nah, tadi dia bilang mau ikut Nabi. Sekarang dia bilang ikut ulama. Itulah peningnya. Togah. Okey. Lingkaran kekhawatiran kepada Allah. Begitu juga dengan ketakutan, katanya. Ya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan amalkanlah ia, ai pengajaran dan pelajaran sebelum kamu mati. Lingkaran kekhawatiran. Kalau teks Arabnya dia tidak terjemah, bukan lingkaran, berhubung. Nah, begitu. Ya. Kalau teks Arabnya, kalau terjemahan teks Arabnya dengan makna berhubung. Yuwassilu, wassala yuwassilu. Ya. Berhubung kekhawatiran, ai kebimbangan. Berhubung. Lingkaran itu di sini terjemahnya lingkaran. Tapi Walid berdasarkan kepada teks Arabnya bukan lingkaran. Berhubung. Nah, itu. Jadi terserah kita. Babitkan lingkaran, ai berhubung, sudah. Ya, berhubung kekhawatiran kepada Allah. Nah, jadi kita perlu amalkan.
pengajaran, pelajaran ya yang kita dengar daripada guru kita, berhubung kekhawatiran kepada Allah, berhubung kebimbangan, kekhawatiran kebimbangan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebimbangan terhadap urusan kita dengan Allah. Nah, ini apa? Ini bahagian daripada kelebihannya orang-orang kerohanian. Karena orang-orang kerohanian dia tidak bimbang dengan dunianya, tapi dia bimbang untuk berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Betul kan? Nah, itu boleh disebut istilahnya kelebihan orang-orang kerohanian. Nah, mereka tidak bimbang dengan dunia. Mau bimbang apa? Dunia telah dijanjikan oleh Allah SWT. Begitu pahaman mereka kan. Rezeki telah dijanjikan oleh Allah. Hidup mati telah dijanjikan oleh Allah. Nah, semuanya telah dijanjikan oleh Allah. Jika demikian, kau mau bimbang apa? Itu kan? Nah, yang mereka bimbangkan, bagaimana mau berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang namanya akhirat itu. Nah, itulah kelebihannya orang-orang kerohanian. Nah, justru kita pun mau kelebihan itu kan, Mizi? Ini asyik bimbang dunia saja. Kan? Bimbang takut awek nanti larilah. Mau belajar lama-lama dengan Walid sampai 4 tahun nanti awek kami di Sabah sana larilah. Biarlah dia lari. Bunga bukan sekuntum. Kan Mizi kan? Nah, pandai sudah jel. Nanti yang Allah kasih kepada kita ni, itulah yang terbaik insyaAllah dengan izin Allah SWT. Itu kan Mizi? Yang perempuan pun sama juga, nanti boyfriend larilah. Tidak kan? Perempuan tidak apa. Perempuan ni bagus. Mau belajar betul-betul. Okey. Jadi, berhubung kekhawatiran kepada Allah SWT, itulah maksudnya. Ya, kita khawatir, bimbang. Nah, bimbang apa urusan kita dengan Allah SWT di hari akhirat kelak? Nah, sama ada ini berlaku ataupun tidak berlaku, hakikatnya kita perlu ada kebimbangan ini. Nah, karena ini adalah bagian daripada kebimbangannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini termasuk hakikatnya rasa dan perasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, dia Nabi, dia Rasul, dia maksum. Nah, dia pun berbimbang-bimbang saja dengan hari akhirat. Ya kan? Itu model yang sangat besar kepada kita. Kita yang umat ini sombong saja, tidak ada bimbang dengan akhirat. Syok saja dengan dunia. Ya kan? Tidak ada susah hati langsung dengan akhirat. Susah hati dengan dunia saja. Nah, Mizi? Walid pegang telefon, mau minta telefon pun susah. Sekarang alhamdulillah doa kami makbul. Apa? Mama yang pegang telefon, bukan Walid. Rupa-rupanya kamu orang berdoa supaya mama pegang telefon, bukan Walid. Itu kan? Contoh saja, Pak. Ya Allah, bagilah mama pegang telefon, ya Allah. 40 hari kamu orang doa begitu saja. Makbul, Pak. Mama yang pegang telefon. Walid tidak pegang telefon kamu orang. Okey. Jadi katanya, diamlah kamu di sisiku, diam, ai duduk dan tinggallah kamu di sisiku, ai di sisi gurumu, dengarkanlah ucapannya, ai dengarkanlah pengajaran dan pelajaran daripadanya, serta amalkanlah ia, ai pengajaran dan pelajaran itu sebelum kamu mati. Berhubung dengan kekhawatiran, ai kebimbangan kepada Allah, begitu juga dengan ketakutan. Ketakutan di sini bukan makna ketakutan ya, takwa. Nah, ini kita berdasarkan kepada teks Arabnya. Di situ disebut takwa terus. Nah, berhubung dengan kebimbangan kita terhadap Allah, begitu juga dengan ketakutan, ai takwa kita kepada Allah. Nah, menyebut takwa itu lebih menyeluruh. Ya, kenapa? Karena di sana ada 9 sifat rohaniah mukmin.
Nah, artinya apa? Artinya orang yang bertakwa itu orang yang bertaubat, orang yang bertakwa itu orang yang bersyukur, orang yang bertakwa itu orang yang bersabar, orang yang bertakwa itu orang yang zuhud, orang yang takwa itu orang yang khauf, raja, semua 9 sifat itu. Nah, itu yang kita perlu bimbangkan, betul kan? Kita berbimbang urusan kita dengan Allah dan kita berbimbang tentang takwa kita. Takutlah kita kembali kepada Allah dengan tidak ada 9 sifat itu. Kembali kepada Allah dengan tidak ada taubat, dengan tidak ada syukur, dengan tidak ada khauf. Ya, kita belajar daripada kitab Mukasyafatul Qulub saja tentang syukur saja. Berapa banyak maklumat yang diberikan oleh Maulana Mursyid Imam Ghazali rahimahullah taala untuk membina syukur langsung tidak langsung. Betul kan Mizi? Nah. Untuk menjadikan diri kita hamba yang bersyukur. Berapa banyak maklumatnya di situ. Yang perlu kita paham, yang perlu kita ada, yang perlu kita tahu, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan. Nah, itu tentang syukur. Mau menjadi hamba yang bersyukur. Nah, takut kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada diri kita tidak ada sifat-sifat takwa itu tadi. Nah, itu yang wajar untuk kita bimbang. Paham kali nah? Jangan bimbang bahwa nanti mau menikah dengan siapa, jadi bini nombor berapa. Oh, bimbang apa itu? Dunia saja. Okey. Jika engkau tidak merasa takut kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan sebutan takut tadi ya, takwa tadi. Jika engkau tidak merasa takut kepadanya, maka engkau tidak akan merasa aman di dunia dan di akhirat. Jika engkau tidak merasa takut, takwa. Lebih wajar kita pakai perkataan takwa, menyeluruh di situ. Ya. Jika engkau tidak merasa takut, takwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan merasa aman di dunia. Engkau tidak akan merasa aman di dunia dan di akhirat. Nah, jadi jelas menunjukkan bahawa takwa itu adalah kuncinya untuk kita merasa aman di dunia dan merasa aman di hari akhirat kelak. Jelas ya? Ayatnya. Paham ini? Nah. Dan ini wajar. Wajar kenapa? Kerana kita menyebutkan bahawa dalam dasar kita, takwa itu 9 sifat itu disebut sebagai takwa. Takwa itu ada 9 sifat dan 9 sifat itu adalah 9 sifat rohaniahnya mukmin. Disebut sudah itu. Jadi menggambarkan apa? Menggambarkan 9 sifat itu sangat penting. Ya, sangat penting kepada kita untuk selamat di dunia dan selamat di hari akhirat kelak. Musannif menggunakan istilah aman saja. Aman di dunia dan aman di akhirat. Nah, kita lebih luas daripada istilah aman. Ya, kita menggunakan istilah selamat karena Allah menggunakan istilah selamat di dalam Al-Quran. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, Allah menggunakan istilah itu. Nah, jadi kita maknakan aman itu selamat. Nah, begitu. Ya, maka engkau tidak akan merasa aman, selamat di dunia dan di akhirat jika tidak ada sifat takwa yang 9 itu yang kita namakan secara dasar sebagai sifat rohaniah mukmin. Ingat ya, Hatul? Okey. Ketakutan yang bersumber daripada Allah katanya. Jadi ketakutan perkataannya daripada takwa itu. Lebih baik, lebih wajar kita pakai perkataan takwa. Ketakutan takwa. Kerana ketakutan saja istilahnya khauf dengan jadi istilahnya lebih holistik ya, lebih umum di sini. Ketakutan takwa yang bersumber daripada Allah. Takwa yang bersumber daripada Allah. Apa takwa yang bersumber daripada Allah? Nah, itulah 9 sifat. 9 sifat itu adalah
ketakwaan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bersumber daripada Allah, bersumber daripada Rasulullah. Nah, 9 sifat itu. Tolong nyanyikan misi 9 sifat itu. Nanti makcik-makcik yang orang tidak ingat kah, tidak dobit lagi kah, tidak tulis lagi kah, nyanyikan. Lagu Scorpion. Kuatlah, makcik-makcik ni mau dengar. Yang pertama taubat. Kau suara perempuan sudah. Yang kedua syukur. Okey. Yang ketiga sabar. Yang keempat. Kau jangan kasih malu aku Bamizi. Terbalik sudah. Jangan kasih terbalik bah. Orang terbalik itu minum ketom saja dia terbalik, tahu tak? Yang keempat zuhud. Yang kelima khauf. Yang keenam rajaa. Yang ketujuh redha. Yang ke-8 tawakal. Yang ke-9 mahabbah. Nak kasih lancar Bamizi. Lancar macam makan nasi tu, tahu tak? Terus sekat-sekat saja. Okey. Itulah 9 sifat yang mewakili takwa. Ya. Yang secara dasar pengajian kita di sini, 9 sifat itu kita namakan sebagai sifat rohaniah mukmin, sifat rohaniah orang yang beriman. Nah, itulah 9 sifat yang bersumber daripada Allah. Kenapa? Karena termaktub di dalam Al-Quran. Dan bersumber daripada Nabi SAW. Kenapa? Karena warat di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Jelas ya? Nah. Jadi apa penjelasannya? Takwa yang bersumber daripada Allah merupakan perwujudan daripada ilmu pengetahuan, katanya. Merupakan perwujudan. Nah, kalau kau tidak mau pakai perkataan wujudan, takut tidak faham. Bermunculan. Timbul daripada ilmu pengetahuan. Nah, gambaran kepada kau mempunyai ilmu. Nah, itu. Gambaran kepada kau tidak jahil. Nah, itu maksudnya. Ulang ya. Ketakutan ay takwa yang bersumber daripada Allah. Kita sebut sudah, 9 itu. Merupakan perwujudan. Ataupun kemunculan daripada ilmu pengetahuan. Kalau tidak mau sebut kemunculan, sebut saja hasil, sebut saja implikasi. Ya. Perwujudan ataupun implikasi daripada ilmu pengetahuan. Nah, jadi tafsirannya, tanda kita mempunyai ilmu pengetahuan atau ilmu itu memberi manfaat kepada kita. Nah, muncullah 9 sifat takwa itu. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Paham betul? Jadi, takwa, ketakutan takwa yang bersumber daripada Allah. Sebut sudah tadi. Merupakan implikasi daripada ilmu pengetahuan. Hasil daripada ilmu pengetahuan yang benar. Ya, ilmu pengetahuan di sini secara khusus adalah kerohanian. Okey? Nah. Karena itu, kata musannif, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maksudnya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Para ulama di sini tidak dikhitabkan satu orang alim yang begitu-begitu tidak. Ya. Kalau ikut kaedah balaghah, ulama di sini maksudnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi nanti baru disebut pengetahuan apa. Nah, kita sudah ada dasar di sana. Pengetahuan boleh saja disebut pengetahuan agama, iman, Islam, ihsan. Itu. Jadi ulama di sini bukan gambarannya dia berotoriti mufti atau apa, bukan. Bukan. Ulama di situ maksudnya orang yang ada padanya pengetahuan atau ada padanya hasil ataupun implikasi daripada ilmu pengetahuan.
yang dasar, ya, ilmu pengetahuan yang dasar, iman, Islam, ihsan itu. Nah, itulah orang yang akan takut kepada Allah SWT. Nah, jika dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang dasar kita sebutkan tadi, nah, mereka tidak akan mempunyai rasa dan perasaan takut kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada di dalam rohaniah mereka 9 sifat rohaniah yang kita sebutkan tadi, ya. Karena tidak ada di dalam diri mereka 9 sifat takwa yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca satu perenggan, baca saja. Tidak akan takut kepada Allah. Ini penjelasan daripada ayat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak akan takut kepada Allah kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Kecuali ulama, nah dengan maksud yang boleh sebutkan tadi. Orang yang terhasil takwa. Orang yang terhasil takwa daripada ilmu pengetahuannya. Nah, ini berarti takwa itu implikasi daripada ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, nah kita pun tidak akan sampai kepada takwa. Sampai kepada apa? Sampai kepada sombong saja. Sombong, ego, gitu kan? Nah, orang yang beramal dan berilmu tidak akan menuntut ganjaran. Ah, ini gambaran lagi. Ini gambaran lagi. Gambaran orang yang padanya terhasil ilmu pengetahuan. Ya, ini gambarannya. Orang yang beramal dan berilmu, nah disebut di situ terus. Orang yang beramal dan berilmu tidak akan menuntut ganjaran. Itu tanda, itu sebahagian daripada tanda tanda orang yang dilimpah, orang yang terhasil kepadanya ilmu pengetahuan atau manfaat ilmu yang kita sebutkan tadi. Nah, apabila mereka beramal, mereka berilmu dan mereka beramal, mereka tidak akan menuntut ganjaran atau balasan daripada Allah atas segala sesuatu yang dilakukannya. Nah, itu fakta. Ini juga membezakan orang-orang kerohanian. Ya, ataupun disebut ahlillah dengan ahli dunia ataupun ahli akhirah. Nah, ada 3 pembahagian kita di sana. Ahlillah, ahli dunia, ahli akhirah. Berbeza itu. Ya. Ini perbandingan ini adalah perbandingan ilmu kerohanian, ya. Nah, kalau kita mulakan dengan nomor 1, ahli dunia. Nomor 2, ahli akhirah. Dan yang ketiga, ahlillah. Nah, kita sebutnya ahli dunia. Nah, dia pikir dunia saja. Ahli akhirah, dia mencampur adukkan dunia dengan akhirat. Nah, kan? Jadi ada kepentingan dunianya, ada kepentingan akhiratnya. Kemudian ada tafsiran bahwa ahli akhirat itu, nah dia mendambakan pahala, ganjaran, bidadari, nikmat-nikmat gitu. Nah, kan? Nikmat surga dan sebagainya. Nah, adapun ahlillah, mereka meletakkan dalam disiplinnya, mereka meletakkan tujuannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya tafsirannya redha Allah, mereka mau kepada redha Allah, keampunan Allah dan sebagainya. Itu disebut sebagai ahlillah. Jadi ahlillah ini langsung tidak langsung mereka tidak melihat ganjaran. Mereka tidak memerhatikan ganjaran dan mereka tidak mempunyai tujuan ganjaran. Jelas, ya? Nah, jadi persoalannya apakah tujuan ganjaran itu salah? Para ulama kerohanian, mereka menganggap itu bahagian daripada syirik kecil. Ya, kita buat sesuatu kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Sembahyang kerana pahala. Sama saja maknanya sembahyang kerana mak mentua ada di rumah, betul kan? Itu pandangannya, bahagian daripada pandangan para ulama ya dalam menghalusi hal-hal sebegini. Nah, kemudian sisi lain para ulama menerima. Ya, boleh dia mendambakan pahala, boleh mendambakan itu ini, ya, ketika dia berada di posisi orang awam. Tetapi tidak boleh bagi orang-orang kerohanian. Jelas, ya? Nah.
Apa? Kenapa? Karena orang-orang kerohanian, jika dia begitu, berarti dia sedang melakukan kesyirikan, gitu kan? Nah, kesyirikan dari sudut tujuan. Jelas itu. Okey. Jadi katanya orang-orang yang beramal dan berilmu tidak akan menuntut ganjaran atau balasan daripada Allah atas segala sesuatu yang dilakukannya. Tetapi mereka menghendaki zat Allah. Menghendaki ai mahu. Mereka menghendaki ai mereka mahu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru ditafsirkan. Apa maksud mahu kepada zat Allah? Dan mengharapkan cinta dan redanya. Itu tafsiran. Itu tafsiran kepada mahu kepada zat Allah. Menghendaki zat Allah. Ya. Mereka menghendaki zat al-haq. Adapun zat al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang hak. Ya. Zat yang lain semuanya majaz saja. Zat yang lain itu semuanya apa disebut ya? Wujud ghair hakiki. Zat Allah SWT itulah wujud yang hakiki. Yang lain itu wujud ghair hakiki. Kenapa disebut wujud ghair hakiki? Kerana ada binasanya. Betul-betul. Nah, binasa itu bermula dengan mati. Betul-betul. Jadi semua ada mati. Itulah wujud yang ghair hakiki. Adapun wujud yang hakiki itu wujud yang tidak ada padanya mati. Tidak ada padanya binasa. Nah, siapa yang tidak ada padanya binasa? Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Dia berdiri dengan qadim, dia berdiri dengan qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah. Di mana sifat ini tidak ada pada mana-mana makhluk sekalipun. Betul kan? Okey. Itu kita kaitkan dengan usuluddin itu. Nah, perlu begitu Mili, faham kan? Terus. Dan katanya, jadi jika menghendaki zat Allah, berarti apa yang dia mau? Mengharapkan cinta dan redanya. Nah, ini tafsiran. Boleh disebut sudah tadi. Ya kan? Itu tafsirannya. Serta sentiasa berdekatan dengan hijabnya. Serta sentiasa berdekatan dengan hijabnya. Apa maksud berdekatan dengan hijabnya? Nah, maksud mudahnya adalah sentiasa dekat untuk terbebas daripada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya kalau ditinggikan, itu terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh cakap sudah ada dua keadaan melihat Allah. Satu di dunia dan satu di akhirat. Betul kan? Nah, keadaan melihat Allah di dunia dengan makna Allah menerima diri kita. Betul kan? Itu terkait dengan ayat apa kita baca? Surah apa ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mau kepada kami. Itu antara maknanya. Ya, mau itu terkait dengan makna ada dua makna. Satu, Allah terima kita, ya kan? Nah, yang satu itu kita cakap di sini. Jika kita mau Allah SWT terima kita, sungguh-sungguh mau Allah SWT terima kita, ya kan? Nah, jadi kita perlu mendekati apa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Bebaskan hijab itu, bebaskan hijab itu, bebaskan hijab itu, sehingga kita ma'rifah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah. Okey. Mereka menghendaki agar tidak tertutup. Itu terkait dengan hijab tadi. Mereka menghendaki agar tidak tertutup. Nah, tertutup itu terhijab. Mereka siapa? Orang yang kita sebutkan tadi. Orang yang mendapat hasil daripada ilmu pengetahuan itu. Ya. Mereka menghendaki, mereka mahu agar tidak tertutup. Tidak tertutup artinya tidak terhijab. Bagi mereka pintu dunia dan akhirat. Mereka mengharapkan tidak tertutup, tidak terhijab. Istilahnya tidak terhijab. Nah, kemudian disebut tertutup. Jadi kita dhabit saja. Tidak tertutup, terhijab. Bagi mereka pintu dunia dan pintu akhirat. Nah, maksud tidak terhijab itu daripada apa? Daripada musyahadah dan mukasyafah. Ataupun kita sebut keempat-empatnya sekali. Supaya tidak terhijab ma'rifah kita. Tidak terhijab musyahadah kita, tidak terhijab mukasyafah kita,
tidak terhijab mahabbah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jika kita mau pakai istilah-istilah yang memang kita gunakan dalam pengajian kita. Oke. Ini terhijab saja. Ma'rifah kita pun terhijab. Apalagi mukasyafah, apalagi musyahadah, apalagi mukasyafah. Nah, nantinya implikasinya mahabbah kita pun terhijab. Pandai menyebut cinta kepada Allah, tetapi tidak tahu perasaan cinta kepada Allah itu bagaimana. Tidak merasakan perasaan cinta kepada Allah itu bagaimana. Allah, Masya Allah. Mereka tidak mencintai apa yang ada di dunia. Itu. Ya. Mereka, ini terkait orang yang mendapat implikasi daripada ilmu pengetahuan itu. Mereka tidak mencintai apa yang ada di dunia. Apa yang ada di dunia mereka tidak cintai. Apa yang ada di akhirat pun mereka tidak cintai. Nah, aku sebut sudah tadi. Yang mencintai dunia itu ahli dunia. Yang mencintai akhirat, apa yang ada di akhirat itu ahli akhirat. Ya betul. Ya, jadi mereka yang diberi manfaat ilmu itu kita sebutkan tadi itu mereka tidak mencintai apa yang ada di dunia, apa juga yang ada di akhirat, dan apa yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dunia kah, akhirat kah, atau apa saja selain daripada Allah, nah mereka tidak akan menyintainya. Jadi khitabnya apa? Mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, muktamad di situ. Nah, itulah orang-orang yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala hasil daripada ilmu pengetahuan. Langsung tidak langsung ada 3 hal di situ. Pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka takwa yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu jelas sudah itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka beramal bukan untuk tujuan selain daripada zat al-haq, ya, yang kedua. Dan yang ketiga, mereka mahukan akal dan hati mereka, kita sebut alat ya, akal dan hati mereka tidak terhijab daripada melihat ataupun bertujuankan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita pengetahuan. Mudah-mudahan seperti mana yang kita sebutkan ini, apa yang disebutkan oleh Maulana Mursyid, kita menjadi cerminan yang memotivasikan kita, membantu kita, mendorong kita untuk terus meneroka ya, ilmu tentang kerohanian ini dan sekaligus membentuk rohaniah kita ya, dengan limpah rahmat Allah SWT. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tidak. Okey, jika tidak ada soalan, kita ada satu Sabtu lagi yang belum puasa kan? Sebelum puasa ada satu Sabtu lagi. Ada satu Sabtu lagi kan? Okey. Sabtu akan datang, kita akan menambahkan, ini terkait dengan zikir nafsi ya, terkait dengan zikir nafsi, kita akan menambahkan, bukan menambah zikir, tetapi menambah hal ya, menambah hal rohaniah dan jasmaniah terkait dengan zikir nafsi. Jadi kita dah ada 5 hal, betul kan? Kita dah ada 5 hal. Berarti kita akan tambah, mungkin 1, mungkin 2 hal kita akan tambah. Pada keseluruhannya ada 7 hal. Ya. Jadi kita dah ada 5 ke 4? 5 kan? 4, kita dah ada 4. Berarti kita ada lagi 3 hal yang perlu kita lalui terkait dengan zikir nafsi ya, dalam pembentukan rohaniah kita. InsyaAllah kita akan tambah lagi hal itu pada kuliah akan datang ya, pengajian akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم.